Sekarang kita akan belajar tentang vektor ya, sebagai lanjutan dari yang bab sebelumnya, yaitu bab besaran. Nah, besaran itu berdasarkan ketergantungannya terhadap arah, ya kita dapat bagi dua menjadi besaran skalar dan vektor. Bedanya apa? Skalar dan vektor. Skalar ini artinya dia perlu dinyatakan cukup besarnya aja, sedangkan vektor itu besaran yang perlu dinyatakan besar dan arahnya. Nah, contohnya apa? Besaran skalar ini contohnya waktu, masa. Nah, contohnya waktu misalnya sebuah benda dipanaskan selama 10 detik gitu ya. Nah, 10 detik ini nggak perlu arah. Dia udah gitu aja dinyatakan 10 detik kan nggak ada arahnya. Sebuah benda bermasa 3 kilo, itu juga nggak ada arahnya gitu ya. Nggak ada 3 kilo ke kanan, 3 kilogram ke kiri, 3 kilogram ke kanan, nggak ada ya. Sedangkan vektor ini besaran yang perlu dinyatakan besar dan arahnya. Contohnya gaya ya, perpindahan. Misalnya Adi mendorong mobil ya, memberikan gaya sebesar 100 Newton misalnya. Ya. Nah, 100 Newton ini besarnya, arahnya perlu kita beritahukan biar jelas ya, apakah dia mendorong ke arah kanan ya atau depan, atau mendorong ke arah belakang, atau mendorong ke arah atas gitu ya. Jadi vektor itu perlu juga dinyatakan arahnya. Nah, vektor biasanya penulisannya kayak begini ya, huruf besar dikasih tanda panah di atasnya. Ini kalau untuk vektornya, sedangkan kalau untuk besar vektornya itu diberi tanda kurung lurus ya di kiri kanannya. Contoh ini misal ada vektor A. Gini ya. Nah, misalnya besarnya ini 4 cm gitu. Maka kalau gambarkan vektor 2A, ya berarti 2 kali lipat aja. Nah, segini. Ini adalah vektor 2A. Kalau vektor setengah A berarti separuhnya. Ya, gampang ya. Nah, ini setengah A. Kalau minus A berarti arahnya dibalik. Nah, ini adalah minus A. Gitu ya. Tanda panahnya tetap ke kanan ya. Ini kan memang simbolnya. Nah, misal ada dua vektor ya. Vektor satunya ini vektor A, ini vektor B. Nah, gambarkan vektor A plus B gitu ya. Berarti gambarnya ini tinggal gini aja. Kita gambar ulang ya. Misalnya ini A di sini. Ya, kemudian ini B ya. Kita ambil dari ujung sini. Nah, ini adalah vektor B. Berarti A plus B adalah dari ujung sini, pangkal sini ke sini. Nah, panah jangan lupa ini adalah A plus B. Itu ya. Kalau A minus B berarti gimana? A minus B sama, kita gambar dulu A-nya. Ini A. Ini ya A. Ini B ke atas. Kalau minus berarti ke bawah. Ya, berarti ke sini. Nah, ini minus B. Gitu. Berarti resultannya adalah dari sini kita tarik ke sini. Nah, ini adalah vektor A minus B. Lihat ya, besarnya berbeda nih. Kalau ditambah begini, kalau dikurang segini. Nah, berapa besarnya ya? Kalau ditambah langsung sejajar gini kan gampang nih, tinggal ditambahin ya. Yang lurus gini. Tapi kalau membentuk sudut, ya ini nanti ada diterangkan di bab selanjutnya. Gitu. Nah, dan yang kedua, bagian kedua, ini kita ya tadi menuliskan dan menggambarkan, menyatakan vektor. Nah, misalnya ini saya gambarkan dulu deh. Ya, ini ada X, ini ada Y, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya ini ada di sini nih. Ya, ini 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ini ada tarik sini. Nah, ini misalnya namanya vektor R. Gitu ya. Nah,
kalau kita tarik ke sini, ya, ini proyeksinya di X, ya, kita tarik ke sini. Jadi ini kita punya proyeksi di X namanya Rx. Kalau ini proyeksi ke Y, di sumbu Y namanya Ry, gitu ya. Kebayang ya maksudnya? Diproyeksikan ke sini Rx, diproyeksikan ke sana Ry. Nah, kalau kita menuliskannya dengan cara vektor satuan, ya, vektor satuan itu artinya yang begini. I ditambah Ry J. Inilah vektor satuan. Ya, dalam bentuk ada komponen I dan J. Gitu. Nah, kemudian berapa arahnya? Di mana kemanakah arahnya gitu ya? Arah itu kita ngitungnya gini, ya, sudut yang dibentuk dengan sumbu X. Nah, gimana cara menghitung arahnya ini? Nah, ini pakai tan, ya, tan theta itu sama dengan, ini kita balik dulu ke trigonometri ya untuk mengingatkan. Ya, jadi misal ini ada sebuah segitiga, kurang ini deh, kurang tegak biar kelihatan bedanya. Nah, gini ya. Di sini ada Y, di sini ada X, di sini ada sudut, di sini ada R. Nah, ingat definisi trigonometri ya. Definisi loh, ini definisi artinya ya udah ditentukan dari sana. Sin theta, ya, ini misalnya tetanya. Itu adalah sudut, garis di depan sudut, ya, artinya Y dibagi sisi miringnya. Berarti ini per R. Kemudian cos theta, ya, itu adalah sudut di samping, sisi di samping sudut ini dibagi sisi miringnya. Jadi X per R. Ya. Tan theta, tan itu adalah sin per cos, ya. Kalau sin per cos berarti Y per X, ya, sisi di depan per sisi sampingnya. Ya, ini di depan, ini samping. Nah, ini adalah definisi dari trigonometri ya. Itu nanti di bagian proyeksi akan lebih jelas lagi, gitu ya. Cuman untuk di contoh ini kita tekankan terutama menentukan arahnya dari tan theta sama dengan Y per X, atau vektor yang di komponen Y dibagi vektor yang di komponen X, gitu. Nah, ini untuk arahnya ya. Nah, sedangkan untuk besarnya ini gimana menghitungnya? Ya, kita pakai Pitagoras. Ya, Pitagoras, ingat kalau ada ini A kuadrat. Nah, ini hubungannya. Ya, ingat ya, Pitagoras ini hubungannya sama dengan C kuadrat. Gini ya, kalau diambil akarnya. Nah, panjang sisi ini adalah sisi ini kuadrat ditambah sisi ini kuadrat diakarin, gitu ya. Syaratnya ini 90 derajat. Nah, sama seperti ini. Kalau kita mau menghitung besar resultan ini, ya, dari yang diketahui ini dan ini, maka R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Itu ya. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat diakarin. Nah, kalau arahnya tan theta sama dengan Y per X. Nah, ini ya. Jadi ini yang penting untuk hafal ya dari video yang ini, gitu. Yang penting untuk dipahami. Nah, sedikit lagi sebelum ditutup video ini. Jadi arah ini nanti menyatakan misalnya ya, kalau ini kita selesaikan di sini, berarti ini tadi vektornya apa nih? Kalau berdasarkan ini vektor satuannya, ini berarti R sama dengan 4I ditambah 3J. Nah, ini kalau untuk contoh ini. Kemudian besarnya berarti berapa? Akar dari Rx kuadrat, yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat 16 ya, tambah 9 25 diakarin 5.
Nah, gitu ya. Ini untuk besarnya. Sekarang untuk arahnya. Arahnya kita di sini aja ya. Nah, arahnya tan theta ya, ini sama dengan RY per RX. RY-nya adalah 3. Kemudian RX-nya adalah 4. Gitu ya. Tan 3/4, tan theta 3/4 berarti tetanya sama dengan 37 derajat. Nah, dari mana 37 derajat ini? Nah, ini adalah dari sifat atau nilai sudut-sudut istimewa ya. Nilai dari trigonometri sudut-sudut istimewa. Ya, nanti kita jelaskan lebih jauh. Tapi kalau dalam contoh ini artinya dia membentuk sudut 37 derajat dari sumbu X positif. Ya, ini X positif, dia arahnya ke sana, ini besarnya 37 derajat.